Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, friend science. My name is Gio Abriansyah, PM 2441104, class 2 in Manajemen 24C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan penerapan jenis-jenis statistika dalam penelitian sosial ekonomi. Statistika dan ekonomi itu adalah dua dari kepala menjadi satu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, eh, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data sehingga informasi yang diperoleh itu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas serta bagaimana aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dijalankan untuk mencapai kesejahteraan. Statistika ekonomi adalah metode yang dalam bidang ekonomi yang menganalisis data terkaitnya inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi sehingga distribusi pendapatan dapat sehingga teori ekonomi dapat diuji secara empiris dan uh, so kebijakan dapat dirumuskan lebih tepat sasaran. Jenis statistik. Statistik adalah deskripsi dalam bentuk uraian. Statistika deskripsi dalam bentuk diagram. Jenis-jenis data, sumber data, kualifikasi, atribut, atau sumber data kuantitatif adalah sumber data discrete, sumber data kontinu, sumber data primer. Skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan cara mengukur variabel pada memiliki 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, maupun skala rasio. Skala-skala ini, skala nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Istilah pengukuran skala nominal umumnya digunakan untuk data objek yang hanya dapat diklasifikasikan pada beberapa kategori. Contohnya adalah bank dan apa suatu bank tersebut di atas menunjukkan skala ordinal urutan 1 sampai 5 hanyalah perlabelan yang tidak maksudkan bahwa nomor urut 1 lebih baik daripada nomor urut lain. Kenapa? Karena misal misalnya PT-PT Sentral Asia lebih baik daripada rakyat Indonesia, tidak hanya sekedar urutan tanpa mengubah arti. Skala ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian, tingkatan, ukuran ordinal digunakan untuk mengurutkan objek ataupun data yang terendah sampai tertinggi. Begitupun sebaliknya. Skala ordinal hanya memberikan nilai-nilai nilai urutan atau ranking dan tidak menggambarkan nilai absolut. Ini adalah contoh menunjukkan ranking berdasarkan aset bank. Itu peringkat nomor 1 yang paling kecil dan nomor 10 itu adalah yang
paling besar. Hanya menunjukkan urutan, bukan suatu nilai yang mutlak. Skala interval. Skala interval adalah suatu skala penurunan artikel pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat atau ukuran ordinal yang ditambah suatu sifat lain, yaitu jarak atau interval yang sama dalam merupakan ciri-ciri dari objek yang diukur. Skala rasio adalah skala yang mencakup semua skala, yaitu nominal, ordinal, maupun interval. Di samping memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur, angka pada rasio menunjukkan nilai sederhana sebenarnya dari objek yang diukur. Perbedaan utama adalah skala interval. Skala rasio adalah skala rasio yang dimiliki titik nol yang mempunyai arti, sedangkan skala interval adalah tidak mempunyai titik nol yang memiliki arti. Ini adalah contohnya. Saham BCA dibandingkan dengan saham Philips sebesar 2,6 kali. Rasio penjualan Toyota dibandingkan Mitsubishi sebesar 13,42 kali. Dan lainnya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa nilai nominal mempunyai arti. Demikian dengan nilai rasionya. Uh, Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you for watching. My name is Gio Abelansa. Uh, Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.